Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas berita besar dari dunia internasional yang bisa mengguncang politik global. Norwegia secara resmi menyatakan siap menangkap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, jika ia berkunjung ke Oslo. Ini bukan sekadar ancaman kosong, melainkan komitmen hukum internasional berdasarkan Statuta Roma dan Perintah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Lalu, apa dampaknya bagi Perang Gaza, politik Eropa, dan masa depan Netanyahu sendiri? Mari kita kupas tuntas. Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas Kravik, menegaskan negaranya akan patuh pada Statuta Roma. Artinya, jika Netanyahu menginjakan kaki di Norwegia, ia akan langsung ditangkap. Pernyataan ini bukanlah yang pertama. Pada Mei 2024 lalu, Menlu Espen Barth Eide sudah menyatakan hal serupa. Sebagai anggota ICC, Norwegia punya kewajiban hukum untuk melaksanakan perintah penangkapan. Dan benar saja, pada 21 November 2024, ICC resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Tuduhannya sangat serius, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga menggunakan kelaparan sebagai senjata di Gaza. ICC menuding Netanyahu bertanggung jawab atas serangan brutal Israel yang telah menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina, mayoritas anak-anak dan perempuan. Laporan internasional menyebut Israel bukan hanya membombardir Gaza, tapi juga memblokade bantuan makanan, air, dan obat-obatan. Itulah mengapa ICC menambahkan tuduhan menggunakan kelaparan sebagai senjata. Bahkan, selain ICC, Israel juga digugat di Mahkamah Internasional atau ICJ atas tuduhan genosida. Jadi Netanyahu tidak hanya menghadapi satu kasus, melainkan dua front hukum internasional sekaligus. Dengan sikap ini, Norwegia menjadi negara Eropa pertama yang berani menyatakan akan menangkap Netanyahu. Langkah ini membuka pintu bagi negara-negara Eropa lain untuk ikut bersikap. Selain itu, Norwegia juga sudah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Israel lainnya, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir. Artinya, tekanan Eropa terhadap Israel semakin nyata. Dukungan publik di Eropa juga mulai bergeser. Dari sebelumnya membela Israel, kini semakin banyak yang menuntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang. Lalu, apa dampaknya? Pertama, Netanyahu kini terancam tidak bebas bepergian ke luar negeri. Negara-negara anggota ICC bisa menjadi jebakan baginya. Jika ia berkunjung, risiko ditangkap semakin besar. Kedua, hubungan diplomatik Israel dengan Eropa bisa memburuk. Jika lebih banyak negara Eropa mengikuti jejak Norwegia, Netanyahu bisa semakin terisolasi. Ketiga, langkah ini juga akan memperkuat posisi negara-negara yang sejak lama menentang agresi Israel, termasuk Afrika Selatan yang menggugat Israel di ICJ. Namun, apakah Netanyahu benar-benar akan ditangkap? Faktanya, banyak negara Eropa masih ragu. Amerika Serikat misalnya, jelas menolak ICC dan tidak akan pernah mengekstradisi Netanyahu. Bahkan ada kemungkinan Amerika Serikat akan menekan Norwegia dan negara lain agar tidak menjalankan perintah ICC. Selain itu, Israel sendiri menolak yurisdiksi ICC dan menyebut surat perintah penangkapan itu tidak sah. Netanyahu bahkan menuduh ICC bias dan memihak Hamas. Jadi, meski secara hukum Norwegia wajib menangkap, realitas politik internasional bisa membuat pelaksanaan perintah ini penuh tantangan. Kasus ini menunjukkan perubahan besar dalam politik dunia. Jika dulu para pemimpin negara kuat bisa bertindak tanpa takut dihukum, kini hukum internasional mulai menjerat mereka.
Apakah Netanyahu akan benar-benar ditangkap? Ataukah ini hanya menjadi simbol tekanan politik? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal jelas, dunia semakin tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan rakyat Gaza. Dan Norwegia telah membuka jalan untuk menuntut keadilan. Itulah pembahasan kita tentang Norwegia yang siap menangkap Benyamin Netanyahu sesuai perintah ICC. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini bisa benar-benar menjerat Netanyahu, atau justru hanya jadi simbol politik belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.